Itu sangat pekerjaan yang mungkin dianggap, aduh ngapain sih ngeliatin dokumen. Tapi itulah yang akan menjadi patokan kita memastikan bahwa si laporan keuangan tadi reliable atau tidak. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di acara Dialog Karir Mekanis TV yang di hari ini berjudul Saatnya Evaluasi Bisnis lewat Audit Keuangan Akhir Tahun. Nah, ini dia speaker kita hari ini yang akan kita ajak ngobrol ya lebih lanjut tentang cara audit keuangan di akhir tahun gitu. Pak Alvin Novalino yang menduduki posisi sebagai VP of Risk Management di PT TBS Energi Utama Tbk. Ya, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Alvin. Kan salah satu harapan para pemilik bisnis gitu ya, itu pasti ingin melakukan pengelolaan keuangan bisnis yang berlangsung secara efektif gitu ya Pak. Nah sebenarnya apa sih Pak faktor-faktor kunci yang sekiranya perlu nih kita uh, fokuskan atau kita perhatikan yang akan menjadi penentu efektivitas bisnis di suatu perusahaan? Memang banyak sekali ya yang mempengaruhi ya. Beberapa di antaranya yang mungkin dari sisi strategi dulu ya. Strategi bisnis yang pastinya harus realistis gitu ya. Dimana selain realistis, definisi dari realistis sendiri adalah dapat diimplementasikan dan juga dapat diukur gitu. Another things mungkin terkait dengan manajemennya juga ya. Manajemen yang efektif, lalu juga dari sisi budaya atau culture organisasi yang kuat. Nah, yang terakhir juga yang paling penting adalah bagaimana kita perusahaan itu bisa melakukan pengelolaan keuangan yang lebih efektif gitu ya. Sebenarnya Pak, kalau misalkan boleh dijelaskan nih secara sederhana, apa sih Pak yang dimaksud dengan audit keuangan ini dan apa sih tujuan kenapa perlu nih audit keuangan itu dilakukan oleh suatu perusahaan gitu ya? Jadi mungkin di sini juga sekalian meluruskan nih. Jadi ada yang dinamakan dengan audit keuangan dan ada juga yang dinamakan dengan evaluasi keuangan. Dua hal ini adalah sesuatu yang memang quite berbeda ya. Nah, ketika kita bicara mengenai audit keuangan, most likely itu adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengevaluasi nih bukti-bukti atau evidence-evidence secara objektif dari asersi-asersi yang ada di laporan keuangan. Jadi memang spesifik nih biasanya untuk laporan keuangan nih. Jadi setiap akhir tahun biasanya kita akan membuat dari finance accounting akan buat laporan keuangan dan nanti akan ada auditornya, most likely dilakukan oleh external parties, kantor akuntan publik. Nah, mereka akan ngecek apakah laporan keuangan tersebut reliable atau tidak. Nah, di sisi lain ada juga yang dinamakan dengan evaluasi keuangan. Nah, evaluasi keuangan ini bagaimana kita bisa menilai kinerja dari perusahaan dengan beberapa rasio-rasio yang ya, gitu ya. Jadi kita akan lebih fokus misalnya kepada rasio-rasio berkaitan dengan laporan laba ruginya, arus kas, neraca, dan sebagainya. Jadi ada dua hal yang memang berbeda gitu. Cuman memang dari sisi tujuannya sendiri, audit keuangan biasanya tadi ya, karena memang berfokus kepada reliability-nya, pasti akan berkaitan sama bagaimana bisa memastikan pengeluaran-pengeluaran yang ada itu memang dalam batas yang wajar. Nah, lalu selanjutnya biasanya kita juga melakukan pengecekan apakah keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar. Laporan keuangan di Indonesia itu biasanya menggunakan namanya PSAK nih, Pencatatan Standar Akuntansi. Jadi itu sebagai satu standar, quote-unquote Bible-nya lah gitu ya, yang memang harus dipatuhi oleh pencatatan akuntansi dari sebuah perusahaan. Lalu biasanya terakhir adalah continuous improvement ya. Jadi dari auditor biasanya akan berikan masukan nih, perbaikan celah-celahnya yang kemarin agak kurang baik dan sebagainya itu bisa dilakukan perbaikan melalui audit laporan keuangan sendiri. Aku mau tanya nih Pak, biasanya tuh kalau laporan audit keuangan itu umumnya dilakukan kapan sih Pak? Kayak misalkan apakah ada waktu-waktu tertentu yang kayak wajib banget nih ada laporan audit laporan keuangan ini atau mungkin setiap tahun atau mungkin setiap bulan gitu. Biasanya umumnya di lapangan seperti apa sih Pak? Oke, itu biasanya akan tergantung dari seberapa besar perusahaannya ya yang akan dilakukan audit keuangan. Pertama, misalnya kalau di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang memang TBK atau perusahaan terbuka yang listed di Bursa Efek, nah itu biasanya di awal tahun tuh udah harus submit tuh, mungkin sebelum Maret atau April gitu ya. Karena nanti akan berkaitan sama uh, RUPS, rapat pemegang saham yang akan mereka lakukan untuk mendeklar profit, laba, dan sebagainya yang mereka dapatkan di sebelumnya itu berapa banyak sih. Jadi
deklarasi itu sangat penting dari sisi mereka, dari sisi perusahaan TBK tersebut untuk menginformasikan kepada masing-masing. Nah, kalau untuk perusahaan Hmm. yang memang dari kelas yang medium atau mungkin lebih ke small gitu ya, itu sebenarnya tidak ada kewajiban tertentu gitu. Cuman biasanya dilakukan itu setelah 31 Desember atau setelah 30 Juni. Jadi tergantung nih masa periodenya itu apakah pakai 1 Januari atau 31 Desember atau misalnya dari Juni ke Juni gitu ya di tahun yang sama gitu. Yang penting biasanya konsisten dalam waktu 1 tahun. Kenapa? Karena dari sana biasanya dilihat nih performance perusahaan itu keseluruhan seperti apa gitu. Kalau gitu misalkan apa sih Pak komponen atau elemen yang biasanya menjadi fokus ketika melakukan audit keuangan ini gitu? Terminologinya itu atau jargon itu disebut dengan asersi. Asersi apa nih? Asersi itu adalah hal-hal yang memang kita lihat, kita fokuskan gitu ya pada saat kita melakukan audit laporan keuangan. Nah, banyak nih banyak sih sebenarnya apa namanya turunan-turunan dari asersinya. Beberapa di antaranya, misalnya yang pertama adalah completeness. Completeness itu kita mau melihat nih apakah semua transaksi material telah dicatat nih dalam laporan keuangan. Misalnya tadi ya, pada saat kita melihat spesifik di expense gitu ya. Expense itu kan pengeluarannya kita. Apakah memang semua pengeluaran-pengeluaran kita tuh sudah benar dicatat dari sisi akuntansinya atau belum gitu ya. Nah itu dari mana kita tahu ya? Kita tahu dari kita melakukan audit nih, kita cekin nih apa yang dicatatnya itu benar. Caranya kita coaching, kita cek dokumen-dokumen invoice-invoice-nya tadi kita cocokkan dengan listing yang mereka catat. Nah, yang kedua namanya biasanya salah satunya adalah accuracy. Accuracy ini pastinya berkaitan dengan keakuratan ya. Apakah amount yang dicatat itu, jumlah amount yang dicatat itu sudah benar gitu ya. Nah, salah satu lagi misalnya berkaitan dengan yang disebut dengan cut off gitu ya. Cut off ini biasanya kalau udah mau akhir tahun laporan keuangannya nih atau masanya misalnya dari Desember ke Januari, transaksi-transaksi yang dilakukan di bulan Januari harusnya itu nggak boleh diklaim di bulan Desember tuh karena sudah lewat dari tahun atau sebaliknya gitu ya. Intinya kita tidak boleh apa namanya mengklaim yang dilakukan di tahun berikutnya itu pada saat tahun berjalan laporan keuangan. Nah, itu disebut dengan cut off. Kita harus make sure apakah memang semua transaksi itu memang dilakukan pada saat tahun berjalannya gitu, instead of di tahun berikutnya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti tadi kalau misalkan aku rangkum beberapa elemen atau komponen yang perlu dipastikan ada gitu ya ketika melakukan audit keuangan itu completeness, accuracy, existence, dan juga cut off gitu ya Pak. Oke. Ya. Ada nggak sih yang perlu kita siapkan untuk bisa melakukannya gitu? Jadi apa aja yang perlu disiapkan oleh suatu perusahaan atau mungkin pemilik bisnis atau mungkin ya staff yang bertanggung jawab ketika ingin melakukan audit laporan keuangan tersebut gitu. Kembali lagi mungkin akan dikembalikan kepada scale of bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya perusahaan yang memang sudah besar, harusnya sudah bisa hire kantor akuntan publik nih. Jadi dilakukan oleh third party gitu ya. Jadi as simple as kita melakukan hiring kepada kantor akuntan publik, nanti mereka akan melakukan assessment terhadap perusahaan kita, mereka akan audit nih dari perusahaan kita gitu ya. Nah, cuman kan memang tidak semuanya nih mungkin punya dana gitu ya untuk melakukan audit, untuk melakukan hiring terhadap kantor akuntan. Nah, kalau misalnya scale kita masih yang medium atau small gitu ya mungkin bisa juga nih dilakukan sama rekan-rekan internal auditnya memang mengerti terhadap akuntansi keuangannya gitu. Nah, biasanya kalau yang dari sisi accountingnya, dari sisi internalnya yang dilakukan internal itu starting dari kita bikin plan-nya dulu gitu ya. Jadi kita buat plan-nya, dari plan-nya itu kita tentukan nih tadi scope-nya itu misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember, lalu nanti kita akan lakukan analisa dari sisi laporan keuangannya, apakah ada dokumen-dokumen atau misalnya transaksi-transaksi yang material gitu ya. Karena mungkin kalau kita ambil semua 100% dalam 1 tahun itu akan sangat makan waktu biasanya gitu kan, dan kurang efektif juga. Nah, nanti dari sana barulah kita cek ke supporting dokumennya tadi. Kita lihat nih supporting dokumennya apakah sudah sesuai belum sama yang mereka catat di accounting-nya gitu. Itu sangat pekerjaan yang mungkin dianggap, aduh ngapain sih ngeliatin dokumen. Tapi itulah yang akan menjadi patokan kita memastikan bahwa si laporan keuangan tadi reliable atau tidak. Dengan ngecekin yang namanya supporting dokumen.